kemudian saya hari ini sudah siap replik, namun ternyata kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur, kuasa hukum Yusuf Mansur yaitu, terus kemudian kuasa hukum BMT tidak hadir. Jadi hanya penggugat saja yang hadir. Oleh karena itu, Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Ya. Bang, mungkin bisa dijelaskan untuk agenda hari ini seperti apa sidang? Ya, agenda sidang hari ini dalam perkara nomor 28 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan. Hari ini agendanya adalah replik dari saya. Nah, kalau 3 minggu yang lalu itu kan jawaban dari tergugat 3 Yusuf Mansur, kemudian jawaban dari tergugat 4 yaitu BMT Darussalam Madani. Itu. Hari ini replik. Ya. Berarti sebelum ada replik itu kan ada duplik ya Bang? Mungkin bisa dijelaskan untuk duplik? Enggak, sebelum replik berarti jawaban dulu. Ya. Begini, jawaban dari tergugat 3 Yusuf Mansur itu mereka menyangkal sebagai komisaris utama. Karena saya mendalilkan di sana beliau sebagai komisaris utama, kemudian beliau menyangkal. Kenapa saya dalilkan sebagai komisaris utama? Itu adalah mengacu kepada saat Yusuf Mansur itu presentasi, itu mengatakan sebagai komisaris utama tergugat 1 PT Adi Partner Perkasa. Kemudian ditambah lagi dengan adanya putusan, adanya perkara nomor 313 di PN Jakarta Selatan juga, itu perkaranya tahun 2011 tapi diputus pada saat 2012. Selaku penggugatnya adalah bank, mendudukkan Yusuf Mansur ini sebagai tergugat dan berkedudukan sebagai komisaris utama juga. Dan itu tidak disanggah oleh Yusuf Mansur, cuman mereka mengatakan bahwa tanda tangannya dipalsu, begitu. Kemudian dari tergugat 4-nya jawabannya adalah menyanggah bahwa mereka menerima uang investasi dari saya, ya kan? Nanti akan saya buktikan karena memang ada bukti-bukti menyangkut terkait dengan investasi saya, begitu. Sama juga dengan Yusuf Mansur yang menyangkal sebagai komisaris utama, nanti akan saya buktikan juga dalam pembuktian nanti bahwa ada mungkin ratusan saksi yang mendengar itu bahwa Yusuf Mansur mengaku dan mengatakan sebagai direktur utama, komisaris utama, mohon maaf ya. Untuk tadi kan Abang menyebutkan ada investasi dari pihak Abang, itu kalau boleh tahu nominalnya berapa? Investasi ini kan hampir kalau secara keseluruhan investor secara keseluruhan itu ada 250 orang yang tercatat. Jumlah investasinya sekitar 55 miliaran awalnya. Tapi kalau saya pribadi yang menjadi perkara saat ini kan masih saya pribadi. Karena yang lainnya nanti akan menyusul, itu saya menyetor pada tahun 2009 itu sekitar 80 juta. Gitu. Terus Bang, ada nggak sih tadi kan Abang bilang kalau misalnya Yusuf Mansur sendiri yang mengatakan kalau dia bawa komisaris utama gitu, tapi ada nggak sih Bang kayak berupa dokumen formal yang menyatakan kalau misalnya beliau waktu Yusuf Mansur atau tergugat 3 ini presentasi menunjukkan akte, tetapi kan posisinya pada saat mereka presentasi ini berada di dalam masjid, sehingga tidak mungkin juga saya akan bertanya, jamaah akan bertanya, itu kan nggak mungkin. Jadi ini loh saya diangkat sebagai komisaris di dalam perusahaan ini gitu. Itu ya. Untuk saat ini
selama berjalannya sidang sendiri ada komunikasi mungkin Bang sama pihak Yusuf Mansur atau? Kalau saya tidak ada, sudah fight saja di pengadilan. Karena ini menurut saya kalau toh harus persuasif dan lain sebagainya, kami sudah capek untuk persuasif. Karena kan mulai dari tahun 2010 macet itu sudah berbagai macam cara dilakukan untuk persuasif, itu tidak pernah berhasil. Sehingga ya sudah, kita ajukan saja ke pengadilan. Masalah menang kalah itu nanti, yang jelas saya mengedukasi kepada publik atau masyarakat umum, jangan sampai nanti kalau ada penawaran investasi seperti ini secara luas ya, baik dari Ustadz Yusuf Mansur maupun dari pihak-pihak lain, ketika dokumentasinya tidak jelas, jangan ikut, nanti akan merugikan masyarakat. Itu saja tujuannya. Ya. Bang, kemarin kan infonya juga mediasi sempat gagal ya Bang. Itu kalau boleh tahu dari pihak Abang itu mediasi seperti apa dan pihak Yusuf Mansur sendiri gimana Bang? Jadi pada saat mediasi kan begini, pada saat tahun 99 saya setor ya kan 80 juta. Kemudian dengan janjinya dari Yusuf Mansur sebagai tergugat 3 itu kan akan mendapat 11,3% per bulan. Kemudian sesuai dengan proposalnya BMT kan juga begitu 11,3%. Karena mulai tahun 2010 tidak dibayar, tentu saya kalikan selama 11 bulan itu jatuhnya 9,8 triliun itu gitu. Terus kemudian di dalam mediasi itu mereka tidak pernah menanggapi, ya intinya sudah nggak mampu bayar gitu. Enggak foto ya waktu seolah-olah diwawancarai, jamaah nunggu soalnya. Maaf. Sama ini ya. Oh ya, jadi sidang hari ini dalam perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Hari ini itu agendanya rencananya adalah replik dari saya berarti. Kemudian saya hari ini sudah siap replik, namun ternyata kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur, yaitu terus kemudian kuasa hukum BMT tidak hadir. Jadi hanya penggugat saja yang hadir. Oleh karena itu, Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Kenapa ditundanya 1 bulan? Karena tergugat 3 ini kuasa hukumnya kantornya berada di Tangerang sehingga harus delegasi. Jadi waktunya cukup lah. Mudah-mudahan nanti tergugat 3, tergugat 4, tergugat 3 Yusuf Mansur, tergugat 4 BMT Darussalam, mudah-mudahan sidang di tanggal 10 Januari 2023 itu mudah-mudahan datang. Itu harapan saya. Ya. Tapi ini kan abang kan lumayan lama nih Bang menunggu. Baru dapatnya setelah info ketika masuk ke ruang sidang atau gimana Bang? Ternyata pihak yang itu tidak hadir. Iya, jadi tadi sekitar setelah sholat zuhur memang saya cek di bagian bagian laporan terkait dengan laporan sidang, si tergugat 3 dan tergugat 4 tidak hadir. Namun sebagai itikat baik saya tetap saya tunggu dan tidak ada pemberitaan sama sekali dari tergugat 3 dan tergugat 4 kalau tidak datang. Padahal saya kalau berhalangan datang itu saya selalu memberi kabar kepada mereka. Ya ini masalah etika aja ini, masalah etika ya. Jadi agak sedikit kecewa juga ya Bang dengan. Ya kecewa kalau mereka nggak datang kan tentu kalau mereka nggak datang, misalnya mereka memberitahu kepada saya, tentu saya menghubungi PP-nya, lalu saya minta untuk ditunda sampai berapa lama kan begitu, tidak harus nunggu sampai sore kan begitu. Kemudian